Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya Bari Abdullah beserta Latihan CPNS Kabupaten Kendal kelompok 1 angkatan 8 akan mengunjungi rumah salah satu narasumber kita tentang wawasan kebangsaan Indonesia. Perkenalkan Pak, nama saya Bari Abdullah, saya CPNS Kabupaten Kendal. Di sini saya mengganggu waktu Bapak ya Pak ya, mohon maaf. Udah Mbak. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Mungkin sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya boleh. Perkenalkan Mbak, nama saya Bapak Irfan Ardian Syahrujanarko. Mbak bisa manggil saya Pak Irfan saja. Sebenarnya selamat datang di rumah kami ini Mbak. Iya. Sekarang dan saya sekarang bertugas sebagai ASN di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Atau biasa orang kalau mengenal bea cukai saja. Oh iya Pak. Atau biasa bisa dikatakan polisi rokok lah seperti itu. Oh, iya. Termasuk menjaga keamanan negara ini ya Pak ya? Ya ada salah satu tugas kami ada itu pengawasan. Saya mau tanya tentang apa sih menurut Bapak itu tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan, menurut saya itu wawasan kebangsaan suatu konsep yang sangat bagus ya. Konsep di mana membedakan kita dengan bangsa yang lain. Kita kan punya Pancasila ya, sebagai ideologi negara kita, dan dari wawasan kebangsaan kita yang berpedoman pada Pancasila itu ada satu tujuan, menurut saya ada satu tujuan daripada bagaimana kita memahami suatu wawasan bangsa ini untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Dan dari tujuan itu akan terbentuk suatu manfaat, yaitu akan menimbulkan rasa menjiwai terkait semangat bangsa. Bapak tahu lambang negara kita apa Pak? Lambang negara kita yang pasti Garuda. Oke. Di burung Garuda itu kan ada perisainya ya Pak ya. Iya, Menurut betul. Bapak itu apa sih maknanya? Kenapa kok di burung Garuda itu ada perisainya? Kalau menurut saya itu sudah seperti yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 45 ya Mbak ya, di mana di situ ada dikatakan melindungi segenap bangsa dan negara, di mana perisai itu sendiri kan fungsi utamanya adalah untuk menjadi pelindung perisai dari luar seperti itu. Pelindung bangsa. Iya, Indonesia. sebagai pelindung bangsa. Kalau menurut Bapak bela negara sendiri itu apa ya Pak? Bela negara itu menurut saya itu suatu sikap, apalagi kalau saya berpandangan dari sisi saya sendiri itu sebagai ASN ya. Menurut saya bela negara itu bukan berarti kita harus ikut berperang, itu tidak. Memang mungkin kalau misal ada, jangan sampai terjadi ya, kalau misal ada hal terburuk seperti itu, jangan sampai lah ada terjadi suatu perang. Jadi menurut saya untuk sekarang perang bukanlah bela negara bukanlah hanyalah perang saja seperti itu. Mungkin bisa kita sesuai yang diamanatkan di Pancasila, kita bisa gotong royong, kita bisa mengikhlaskan diri kita, apalagi saya seorang ASN, mengikhlaskan diri kita untuk negara, kita bekerja dengan integritas tinggi, dengan melayani dengan ikhlas, kemudian profesionalisme kita dalam kerja itu sangat bagus. Itu menurut saya sudah. Kemudian ada lagi kita bersinergi. Kita bukan bersinergi dengan misalnya dengan instansi lain, itu kan yang dimana kita punya tugas yang sama, melakukan pengawasan untuk melindungi negara dan bangsa kita seperti itu. Kalau implementasi ini Pak, implementasi bela negara yang berkaitan dengan pekerjaan Bapak sehari-hari apa Pak contohnya? Oke. Sehari-hari saya bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu mungkin kalau mungkin orang yang nggak tahu, saya kebanyakan itu hanya ada di sektor ekspor dan impor saja Mbak. Padahal di dalam tugas kami itu adanya namanya tugas pengawasan. Di kami ada tugas pelayanan dan tugas pengawasan. Makanya setiap kantor yang ada di daerah itu namanya adalah kantor pelayanan, pengawasan dan pelayanan. Jadi selain melayani, kami juga mengawasi. Apa yang kami awasi?
kaitannya dengan bela negara atau ancaman apa ya? Biasanya kalau bela negara itu ancaman ya. Terkait ancaman dari luar itu misalnya tugas saya sendiri pun yang pasti mencegah barang yang dilarang atau yang dibatasi oleh negara itu masuk ke dalam, kalau saya mengatakan daerah kepabeanan Indonesia. Kalau mungkin orang yang bahasa umumnya itu ya wilayah yurisdiksi Indonesia lah. Kalau saya pakainya bahasa kepabeanan Indonesia. Itu dari kami itu ada, kita melakukan pengawasan terhadap barang yang dilarang seperti contohnya pakaian bekas. Pakaian bekas itu sebenarnya dilarang, itu sudah ada aturannya dari Kementerian Perdagangan, itu sudah ada aturannya. Kemudian ada lagi NPP, kami juga mengawasi NPP, narkotika, psikotropika dan prekursor lainnya. Ya mungkin sabu lah kalau mungkin teman-teman ini bahasa kerennya sabu, kemudian ada AKP5, kemudian ada ganja seperti itu kan ya. Itu bukan salah satu implementasi dari saya sebagai pegawai Dirjen Narkotika untuk melakukan pengawasan itu. Gimana cara mencegah agar barang-barang yang dilarang dan dibatasi tersebut agar tidak masuk ke Indonesia. Kan kita tahu sendiri data tiap tahun berapa banyak generasi muda kita yang hampir kena dan bahkan sudah kena terkait NPP ini. Jadi memang sangat luar biasa kalau kita harus bisa gimana bagaimana cara untuk mencegah barang ini masuk ke Indonesia seperti itu, Mbak. Berarti ini tugas Bapak termasuk mempertahankan keamanan negara ya Pak ya? Ya betul. Ya. Untuk menurut Bapak sendiri, isu-isu yang sekarang terjadi yang bisa mengakibatkan adanya ancaman, hambatan, gangguan itu apa aja Pak? Kemudian menurut Bapak bagaimana sih pencegahannya? Terkait ancaman sekarang, memang ancaman sekarang itu bukan kaitannya dengan seperti saya katakan tadi, terkait dengan ancaman dari luar untuk berperang yang seperti sekarang terjadi di Rusia sana. Sekarang ancaman itu bentuknya itu tidak terlihat, Mbak. Seperti misalnya adanya perang biologis, kemudian adanya masuknya atau ada ideologi yang bisa dikatakan makar masuk ke Indonesia, pemahaman-pemahaman yang dapat menjerumuskan generasi milenial itu. Jadi bisa dikatakan makar, yang dilakukan itu makar. Jadi ancaman sekarang itu justru kalau menurut saya lebih ke arah situ, Mbak, nggak terlihat. Karena yang dipakai sekarang adalah metodenya, kalau menurut saya pribadi ya, sebagai analisa saya ya, itu mereka pakai metode untuk mencuci otak untuk mempengaruhi ideologi dari bangsa kita, seperti itu. Baik Pak, terima kasih waktunya. Mohon maaf saya mengganggu. Oh ya apa Mbak, kalau misalnya masih ada yang ditanya lagi, monggo silakan, nggak apa-apa. Sudah cukup Pak. Oh cukup ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya Mbak, sama-sama. Selamat malam, perkenalkan nama saya Bariatul Ulum, CPNS Kabupaten Kendal. Mungkin sebelumnya lebih enak kalau kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya kak ya. Iya, nama saya Ines, saya mahasiswa dari Poltekkes Mahasiswa. Ya. Kak Ines, mohon maaf ya ini mengganggu waktunya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sih menurut Kak Ines tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Kalau menurut Kak Ines sendiri, wawasan kebangsaan itu apa sih Kak? Wawasan kebangsaan itu suatu konsep ya yang bisa membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Okay. Kalau Kak Ines tahu dong tentunya lambang negara kita apa? Tahu. Apa itu? Garuda. Di Garuda itu kan ada perisai ya Kak. Kak Ines tahu nggak sih maknanya perisai pada burung Garuda? Perisai dalam burung Garuda itu melambangkan pertahanan Indonesia. Kalau menurut Kak Ines sendiri nih ya, sikap bela negara itu yang bagaimana sih Kak? Bela negara untuk saat ini bukan cuma tentang perang ya, tapi juga bisa juga tentang kita belajar yang rajin, mematuhi peraturan yang ada,
berprestasi di dunia pendidikan, di perkuliahan. Kayaknya ini mahasiswa berprestasi nih ya Kak ya. Kalau untuk Kak Ines sendiri, implementasinya itu untuk bela negara di kehidupan sehari-hari itu contohnya apa Kak? Kan Kakak sebagai generasi milenial nih ya. Untuk bela negara di kehidupan sehari-hari, kita bisa belajar yang rajin, tentu saja sebagai mahasiswa bisa membanggakan nama bangsa Indonesia di kancah internasional, dan mahasiswa kan sebagai agent of change ya, bisa juga mahasiswa membuat Indonesia menjadi negara yang dapat bersaing dengan negara-negara yang lain. Terima kasih ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pragita Kusuma Ningtyas, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kendal, gelombang 8 kelompok 1. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Anas Firman, dosen Teknik Sipil Universitas Pekalongan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Iya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut Bapak, wawasan kebangsaan itu seperti apa Pak? Yang dimaksud wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Oh iya, jadi untuk wawasan kebangsaan ya Pak. Sekarang apa yang dimaksud dengan bela negara Pak? Untuk pengertian bela negara sendiri adalah wujud cinta tanah air warga negara kepada negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Besar 1945 untuk menjalin kelangsungan hidup yang seutuhnya. Oh iya. Jadi nggak harus perang ya Pak. Kalau zaman dulu kan bela negara itu berhubungan dengan peperangan gitu ya. Nggak harus. Oh iya. Kemudian Bapak bisa mencontohkan apa saja contoh bela negara di kehidupan kita bermasyarakat ini? Dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya yang pertama yaitu melestarikan budaya, Ya. yang kedua taat hukum dan aturan negara. Terus yang ketiga mencintai produk dalam negeri. Oh iya, berarti kita harus menggunakan produk lokal ya Pak ya? Iya, Oh seperti iya. itu. Kemudian bagaimana implementasi bela negara dalam profesi Bapak sebagai dosen Pak? Di dalam dosen ada istilah Tridharma perguruan tinggi. Oke. Yang pertama adalah pendidikan, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua penelitian, melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang lagi aktual di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Di dalam pengabdian masyarakat sendiri, dosen dituntut untuk membantu penyelesaian masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Oh gitu. Baik, berarti untuk implementasi bela negara tadi ada Tridharma perguruan tinggi ya Pak ya? Iya. Pendidikan, kemudian Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Bapak Anas atas waktunya. Ya, Kurang lebihnya sama-sama. saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil wawancara kami dengan narasumber, kami dapat menganalisis bahwasanya narasumber kami sudah cukup memiliki pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Secara garis besar, pemahaman narasumber dipengaruhi oleh lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, setiap profesi maupun setiap lapisan masyarakat wajib memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sehingga kita semua dapat mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari kelompok 1, terima kasih.